Ya, selamat berjumpa kembali para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa, sebelum Jejak Ki Jati ini kita mulai di acara yang menyenangkan ini, kami panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang terhadap seluruh ciptaannya di jagat raya ini, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang besar, yang kecil, yang cair, yang panas, atau apapun pula. Khususnya adalah titah yang paling dimuliakan adalah manusia. Kami ucapkan salam terhadap semuanya dengan bahasa Indonesia yang diwariskan kepada anak cucunya. Kami ucapkan Rahayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semenjak polisi atau politik atau skenario dari sang penyaji Dhamma TV ini supaya si kakek ini menggelar cerita dari perjalanan hidupnya. Oleh karena itu beliau mengistilahkan Jejak Ki Jati. Ya, saya akan menceritakan. Sebenarnya saya sendiri malu ya, orang Jawa itu kalau menceritakan dirinya sendiri itu malu. Kenapa? Nggak pantas, nggak etis, nggak sopan, nggak santun. Kok pamer si aku. Tapi saya mengerti maksudnya sang sutradara itu atau sang produser itu paling tidak jejak-jejak yang dilakukan dulu, yang jelek jangan digunakan, yang baik gunakanlah, gitu ya. Nah, kalau begitu mesti kita mulai lagi. Yang terang, saya mempunyai seorang junjungan. Siapa junjungan saya? Bapak saya. Beliau namanya Noto Karni ya. Ibu saya namanya Suyi. Saya lahir di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, lerengnya Gunung Kelut. Sudah barang tentu karena di desa saya itu suatu desa yang sangat minus, bahasa umumnya miskin ya, daripada masyarakat yang lainnya. Hidupnya ya hidup sebagai orang yang tidak punya. Saya pernah mengembala kambing ya, pernah juga saking pengennya makan enak, nyeser udang, cari welut di sawah, cari itu nyeser di kali-kali, saking pengennya makan enak. Lah, ini untuk adik-adik, untuk anak-anak, ini mungkin ada yang perlu ditiru, ada yang perlu tidak ditiru. Yang tidak ditiru adalah mencari sesuatu yang tidak merawankan atau membahayakan keselamatan, harus ekstra hati-hati. Oleh karena itu, pada waktu itu, saya kalau ketahuan seperti itu, bapak saya itu mempunyai kuda, kebetulan pecut kuda ini langsung mampir di kentol ini, der gitu. Karena apa? Pulang sekolah, harus setelah maem, tidur kira-kira jam 4.5 belajar ya. Belajar sore, karena sebelah saya itu ada pondoknya Pak Haji Dullah Kamar ya. Namanya beliau almarhum itu seperti itu. Saya ke pondok belajar tentang agama supaya berkepribadian gitu ya. Tetapi kalau Jati kecil waktu itu pengen nonton wayang kulit, wayang purwo, pengen nonton seni-seni tradisional, udah dikasih sangu, uangnya receh-receh gitu, dikasih sangu gitu, seneng, bapak tuh seneng. Itu artinya apa anak-anak? Artinya supaya manusia itu kalau berpegang teguh pada kepribadian leluhur, berpegang teguh pada keyakinan leluhur, tidak mungkin akan hidup menderita. Makanya nama ibu, bapak ya, nama Mbah Kakung dari ibu saya namanya Prawiro Siris ya. Lalu Mbah Kakung dari bapak saya namanya Prawiro Gogot. Nah, jadi semua nggak tahu kok pakai nama Prawiro.
Kan seneng pakai iket, pakai udeng, pakai yang namanya Mbah Iro Gogot. Aduh, sabarnya setengah mati, sabar. Waktu itu untuk menghidupi anak cucunya itu membeli kambing di pasar Legi di Blitar sana ya, sekaligus sama jual beli kambing. Tapi kalau waktu memelihara ya, waktu menggembala nggak boleh ditarik gini, nggak boleh. Jangan, nanti sakit. Lu anu mbah, lu nggak mau bubar, nggak ke sana kemari mbah gitu. Jangan, udah ayo cari gitu, cari daun sedikit, kasih di depannya, nantilah ikut semua. Ternyata betul. Didorong tidak boleh, dicambuk apalagi. Loh, kepada hewan saja seperti itu. Itu loh orang kuno dulu ya. Makanya akhir-akhir ini saya pribadi sebagai warga negara Indonesia merasa bersyukur bahwa ada keyakinan tertentu yang menurut pengadilan sudah dilarang di negeri ini. Karena apa? Karena di dunia ini ternyata keyakinan itu mencatat ya, mencatat bahwa itu embrio dari suatu tidak kestabilan, tidak kemapanan suatu kehidupan politik di suatu negara. Makanya Eropa ngelarang, Cina ngelarang, Rusia ngelarang, Mesir ngelarang, Timur Tengah ngelarang. Nah, karena ternyata memang betul, syukurlah akhir-akhir ini pemerintah kita lewat pengadilan sudah menyatakan organisasi itu tidak diperkenankan hidup ya, karena kita ini sudah hidup yang damai, yang indah ya. Oleh karena itu tugas kita adalah merajut kegotong royongan ya. Lalu hari ini kenapa si kakek itu kok memakai busana seperti ini ya? Kakek sendiri tidak pernah menduga jadi penggembala kambing. Juga anehnya, kakek ini karena sejak kecil cita-citanya itu saya pengen Indonesia nanti itu menjadi negara kerajaan kembali. Loh coba, wong putrane wong tani, putrane blantik wedhus ya, putrane pedagang kambing, jagal ya, dan jual ayam. Loh kok punya cita-cita seperti itu? Lepas dari itu bagaimana, dan saya memang tidak pernah berpikir. Hidup ini sama sekali tidak pernah saya pikirkan. Yang penting saya mempunyai kawan banyak, yang penting saya mempunyai sahabat banyak, dan selalu gembira. Tapi cita-cita itu terus terngiang-ngiang. Kok dilalah ya? Kok dilalah itu artinya adilnya Allah. Apa yang dicita-citakan oleh manusia, manusia itu pasti akan meraih apa yang dicita-citakan. Karena cita-cita itu adalah khayalan pikiran. Kalau adik-adik misalnya saya lihat di kru Dama TV ini, semua rajin memelihara alat-alatnya, menempatkan alat-alatnya dengan baik. Loh, itu rasa cinta kasih. Jangan dipikir alat-alat itu tidak bernyawa, tidak mempunyai sifat dan karakter punya. Oleh karena itu, kakek pun memegang pusaka ini tidak sekedar supaya gagah, enggak perlu. Sekarang gagah enggak duit ya bingung gitu loh ya. Tapi ini saya gunakan pakaian seperti ini, dan ini kakek dulu enggak tahu ya kenapa. Tahun 98 saya dinobatkan oleh raja-raja seluruh Indonesia ya, seluruh Nusantara sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Jadi Praba Raja Jagat Jawa itu artinya seseorang yang mengangkat kewibawaan raja-raja Nusantara. Karena pada waktu itu saya himpun apel di Trowulan sana ya. Yang kedua, kesempatan itu saya gunakan untuk rangkul-rangkulan ya. Karena imitnya bahwa orang Sunda itu selamanya selalu bermusuhan dengan orang Jawa Timur.
dengan orang Mojopahit, Pasundan itu, saya yakin itu adalah rekayasa orang-orang yang tidak senang kalau Indonesia nanti itu akan menjadi negara besar dan negara wibawa. Akhirnya di Puri Lawang di sana rangkul-rangkullah raja dari Pasundan dan tokoh-tokoh dari timur gitu ya. Bahkan nanti bisa diinsert di sini nanti biar setelah adik-adik waktu kakek dinobatkan sebagai raja di Raja Nusantara ya. Itu sebenarnya selama ini ya, jadi dosen pernah ya, jadi guru pernah, mendirikan perguruan tinggi pernah. Tapi dari semuanya itu yang paling berat buat saya adalah justru berpakaian seperti ini. Saya diangkat sebagai raja di raja. Saya tidak pernah cerita kepada istri, anak, dan cucu saya. Saya takut kalau ditertawakan. Yang itu apa mulai agak sakit sedikit. Saya khawatir kalau seperti itu gitu loh ya. Oleh karena itu mendiang yang ke-12 langsung memberi kekancingan kepada saya, ada kiainya, Kanjeng Kiai Pangeran Haryo Kusumoyudo. Konon menurut beliau saya adalah suatu pejuang kultur budaya yang akan membangkitkan Nusantara menjadi jaya kembali. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semua itu sebenarnya tidak pernah kami bayangkan. Oleh karena itu, memang dari sananya mendapat seperti ini. Lalu ini tadi juga saya laporkan ke sang sutradara. Saya diberi ini dari Tibet. Bagus sekali ya. Ini gambarnya bunga teratai. Jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV. Anda masih kerasan ya di depan Dhamma TV. Memang Dhamma TV ini kalau saya lihat programnya itu semakin menggeliat, semakin diperhatikan kelemahan-kelemahannya, kritik-kritik dari para penonton ya. Terima kasih dari Ngawi Pangasiman ya. Anda selalu melaporkan perkembangannya. Dari Madiun juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah ini beberapa bulan atau tahun depan lah paling tidak itu sudah mulai menyebar ke daerah Surabaya dan lain sebagainya. Karena ya itu terhalang Gunung Gebuk antenanya itu ya. Ya, oleh karena itu lewat kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang memberi peluang ikut memperkuat besarnya Dhamma TV. Karena memang yaitu berkali-kali saya utarakan, Dhamma TV tidak akan menyiarkan sesuatu yang menyusahkan penonton. Misalnya ada suatu peristiwa yang berdarah-darah, tidak akan ya, karena itu bagaimanapun bukan kok yang lain jelek loh ya, sama kali tidak. Cuman ini sudah bukan terlanjur, sudah menjadi karakter ya televisi yang kebetulan harus tidak boleh nyimpang dari ajaran-ajaran petuah-petuah dari Sang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha ya. Angen-angen benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini sebentar lagi nanti sudah masuk ke era pemilu ya. Bahkan sekarang sudah kampanye ya. Monggo silahkan. Umumnya namanya kampanye mesti dengan keras meyakinkan opini ya, supaya mengikuti keyakinannya. Itu semua sah-sah saja. Tapi syukurlah akhir-akhir ini kalau kita lihat
karena bapak-bapak rektor, baik rektor Muhammadiyah, bapak rektor Universitas Brawijaya, rektor-rektor universitas negeri atau bagaimana ya, itu apa, kelihatannya sudah kemarin itu memberi memberi kriteria apa yang bisa disampaikan dan apa yang tidak. Memang ya, siapa orangnya yang tidak pengen mengumpulkan suara yang sebanyak-banyaknya? Itu semua sah-sah saja. Tapi bagaimanapun juga yang harus kita ingat adalah menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan ya. Oleh karena itu seperti Mbah ini sekarang itu sudah boleh dikata nggak memilih golongan ya, karena golongan semuanya itu adalah putra ibu pertiwi. Nah, nanti kalau sudah orang tua-tua seperti saya masih ngotot, lalu bagaimana generasinya? Kalau sudah seperti yang tua-tua ini adalah, kecuali kalau acaranya adalah acara yang bersifat sosial dan membangkitkan, syukur kalau membangkitkan gairah ekonomi kreatif. Misalnya baru-baru ini saya diundang oleh pemuda-pemuda yang mendirikan warung budaya. Nah, warung itu jelas urusannya ya kopi, ya teh, ya maem, ya jajan. Tapi katanya pelaksanaannya karena berbudaya, pakaiannya adalah budaya semua yang mengandung kearifan lokal. Sing seneng iket ya iketan, sing seneng dastar ya dastaran, sing seneng Ponorogo ya Ponorogoan, Sundo Sundoan ya. Karena sebagaimana pesan Bung Karno bahwa seni budaya nasional adalah seni budaya kearifan lokal atau tradisional adalah merupakan seni budaya nasional. Kalau secara nasional ya kita umumnya pakai dasi, pakai songkok, pakai itu, tapi itu secara nasional ya. Tapi budaya Bali, budaya Papua, budaya Kalimantan, Sulawesi, Aceh, segala macam itu adalah milik nasional. Semua harus berjalan, semua harus terpelihara dengan baik. Nah, lalu kira-kira yang dibawa oleh kakek ini budaya apa tentang Tosan Aji itu? Dulu kan pernah saya utarakan, Tosan itu besi, aji itu terhormat ya. Besi tapi terhormat ya. Kenapa kok terhormat? Apa menyembah berhala? Jangan keliru ya, jangan keliru. Artinya di mineral, jenis mineral yang berbentuk sejenis besi ini, di sini ada bahan meteor, ada juga bahan besinya. Kalau membuka mesti begini, tarik tek. Nah, ini pamore kuku Bimo ya. Karakter kuku Bimo, geger sapi, bentuknya pamore mayat, buntel mayat. Mayat itu bukan mayit ya, mayat itu naik gitu loh. Atau disebut umum disebut junjung derajat. Lah, lalu begini-begini ini apa mencari ngelakoni? Ndak. Saya biasa-biasa saja. Saya tuh tipe orang yang tidak begitu kuat untuk tirakat ya. Karena perut ini sangat lemah sekali, dan juga telapuk yang tebal ini biasanya untuk melek itu gak kuat. Tapi karena ketulusan, kecintaan, semua datang, ya ada aja kawan yang membawa datang, Romo apa mau memahari ini, mahar itu membeli. Konon kalau pusaka itu istilahnya mahar, untuk menghormati, karena kalau dijual belikan nanti konotasinya sama dengan gethuk, sama dengan telo, sama dengan dan lain sebagainya. Tapi kalau mahar itu bahasa yang tinggi lah, mahar itu
diganti ya, karena ini sudah menurut hemat saya, ini pegangan orang tidak sembarangan juga. Buktinya ini peraknya ukir-ukirannya ngerawit sekali, pegangannya ini juga pegangan perak, dan ini pasti milik keluarga-keluarga kerajaan gitu loh. Lah, terus kalau pakaiannya ini yang bawah ini sistem Bali, ini Jawa ya, ini Jawa, pakaian Jawa. Ini aksesorisnya ya seperti ini ya, ini batu-batunya peninggalan. Dan tadi itu saya cerita tentang ini adalah tulip, bunga tulip, jadi bunga teratai. Kesenangan, saya sangat senang sekali kalau batunya gitu, jenisnya jenis merah Birma katanya ya. Mungkin harganya tidak seberapa, tapi wong saya senang ya, senang dan sejuk, dipakai sejuk gitu loh, cocok dengan hati. Nah, adik-adik yang kami cintai ya, nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa ya. Oleh karena itu bulan puasa itu bisa kita gunakan untuk merenung. Merenung apa? Merenung 1 bulan itu enggak sedikit loh ya. Jangan sampai setiap tahun diambil 1 bulan merenung, tapi hasil renungan itu tidak lebih baik dari tahun yang sudah. Koruptor semakin banyak misalnya, orang yang beling ngelanggar perdata pidana semakin banyak, orang yang tawuran semakin banyak. Artinya yang dikerjakan yang lalu itu belum sampai merubah karakter jiwa kita ya. Oleh karena itu akhir-akhir ini ramai juga perbincangan, sebenarnya di dalam leluhur kita itu bagaimana sih ngatur karakter dan budi pekerti manusia itu. Jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang saya muliakan. Anda masih setia di depan Dhamma TV ini. Kita masih terus menelusuri jejak Ki Jati ya. Dulu pernah saya ceritakan ya, saya pada waktu mencari pengalaman itu karena untuk sekolah itu tidak kuat, saya ngenger terhadap orang yang pinter. Nah, menurut saya orang yang pinter di Indonesia ya Bung Karno ya. Kalau junjungan bapak saya, karena tanpa bapak saya tidak ada saya. Makanya saya harus kenal bapak saya. Nama mendiang adalah Noto Karni. Bapak saya namanya adalah Bapak Prawiro Siris ya, Prawiro Gogot lah. Terus buyut ini Buyut Gondo. Buyut Gondo ini dari daerah Kediri kalau nggak salah ini ya. Kalau ibu saya namanya Suyi ya. Bapaknya ibu namanya Prawiro Siris. Bapaknya Prawiro Siris namanya, waduh sudah lupa ini ya, lupa. Ini menurut saya anak-anak, lupa terhadap nama leluhur itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Maka dari itu saya selalu memohon, kalau sudah diam merenung pagi jam 4 bangun, atau waktu sore, waktu setelah subuh itu saya sore setelah maghrib itu saya selalu dia memohon kepada Sang Maha Kuasa, duh Gusti ingkang akarya jagat, sih paduka ingkang dalem suwun dosa duraka nyuwun pangapunten, rahayu paduka ingkang dalem suwun dosa duraka kula nyuwun pangapunten, sedaya leluhur kawula mugi dipun apunten saking kalepatanipun. Mugi anak putu kawula keluarga kula sedaya kadang-kadang kula ingkang samya setya dhateng negari Pancasila pinaringan sih teguh rahayu wilujeng. Nah, itu panyuwun saya. Karena apa? Saya merasa dosa. Nama buyut kok nggak ngerti. Padahal yang ninggali bumi ini ya buyut-buyut kita. Ingat pada waktu sejarah yang saya ceritakan bahwa kalau sudah di alam sana itu masih akan terus naik ke tingkat. Harus ingat loh ya. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya.
Jadi leluhur kita kalau sudah dinyatakan wafat, ya, itu belum tentu kalau didoakan sesuai dengan keyakinan itu langsung begitu. Doa memang mutlak dan baik, tapi karma yang diperbuat pada waktu hidup masih tetap mengikat roh suci. Itu yang namanya sukma. Pada waktu sukma masih bersama dengan jasmani, itu disebut jiwa. Jiwa itu watak atau karakter. Oleh karena itu, orang hidup ini dan semua ajaran yang baik, seluruh agama dan seluruh kepercayaan pasti menuju dalam satu jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu yang paham dan mengerti besok itu perjalanannya kemana. Sabar, rilo, nerimo, temen, budi luhur, itu idealis pribadi. Tapi idealis pribadi itu harus diimbangi dengan perbuatan atau ibadah. Ibadah dan perbuatan yang untuk menghapus dosa-dosa ini selama apa dari itu, apalagi kakek ini ya, umurnya sudah 74 tahun. Berarti umpama salah itu, waduh, wis sak gak karu-karuan. Salahe, lupute, dosane wakeh banget, wakeh. Untuk itu harus sadar bahwa ini sudah dianggap hilang, harus kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol ya. Masih ingat ya waktu itu ya. Nanti kapan-kapan kita cerita ke titik nol supaya kita itu gampang untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang selama ini tidak terkendali. Tadi kan kami singgung, ini sebentar lagi kita masuk ke bulan puasa ya. Ada tadarus, ada taraweh ya. Itu semua tujuannya adalah mendalami kitab-kitab suci dan mendekatkan diri pada ilahi. Untuk apa? Ya untuk manusia tidak tersiksa atau sakit. Sakit dari apa? Sakit dari sisaan jiwa. Loh, jiwa kok disiksa? Yang tersiksa apanya? Bagaimana tidak tersiksa? Sekarang dompet isinya kosong, tersiksa ya. Di rumah misalnya sudah punya anak, punya istri, lalu tempatnya beras tidak ada isinya, juga tersiksa, batinnya bingung ya toh. Belum sakit loh, apalagi kalau sakit lah. Bahkan sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang kadang-kadang saking suburnya negeri kita, semuanya serba ada. Baik yang berbentuk makanan-makanan dari laut, dari daratan, berbentuk buah-buahan atau ikan-ikanan, semua banyak. Tapi konon yang terakhir saya membuka penelitian dari seorang ahli tentang jenis binatang-binatang laut. Hati-hati loh ya kalau makan kerang. Konon kerang itu kan tidak mungkin orang bedeti telawaten, bedet itu membersihkan isi perut loh ya. Ternyata kerang itu masih mengandung suatu kandungan di mana di situ ada unsur-unsur kotoran ya yang tidak hablur, tidak bersih karena air laut. Dan justru kerang itu menyimpan sejenis satu embrio terjadinya kanker-kanker. Oleh karena itu ya tolonglah ya, ini kemarin saya mengikuti berita-berita di WhatsApp, di Facebook itu kok itu marak banget ya. Oleh karena itu kalau memang masih makan ya ini dibersihkan yang bersih gitu, harus telaten. Oleh karena itu sayang saya itu tidak berani menjadi bante ya. Menjadi biksu itu tidak berani karena bagaimana? Saya masih suka makan enak, masih kalau sudah menjadi bante itu tidak boleh makan yang bernyawa, apapun bentuknya, nggak boleh ya. Karena itu tujuannya satu, memelihara kestabilan alam ya. Yang kedua, bagaimanapun bernyawa ini ya. Bernyawa itu pasti punya rasa sakit dan lain sebagainya,
dan lain sebagainya. Dan dia merupakan satu perangkat keseimbangan, ya, perangkat keseimbangan, terkecuali harimau. Harimau ada kijang ribuan mengejar cari kijang, paling-paling satu kijang dimakan. Itu memang hukum kausal, ya. Hukum memang sudah hukumnya seperti itu. Kalau binatang sudah tidak mempunyai dosa, namanya binatang, karena otaknya itu tidak untuk berpikir secara detail. Otaknya hanya untuk insting. Insting itu bergerak sesuai dengan getaran apa yang ada pada otak. Nah, syukurlah kalau adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, meskipun tidak full seperti itu, pelan-pelan mulai dikurangi, ya. Karena yang kakek cermati, hidup sekarang ini semuanya serba pengen instan dan pengen nikmat. Belum tentu loh kalau nikmat itu memperkuat perut atau mengindahkan tubuh, belum tentu. Buktinya banyak sekarang makanan-makanan yang berdampak, ya. Buktinya aja apa? Buktinya kenapa umur pendek-pendek sekarang? Ayo, umur lo pendek-pendek. Umur 40-50, umumnya udah beliut semua. Rata-rata 70. Oleh karena itu kakek ini sekarang udah 74. Ya, ini sudah berusaha untuk merenovasi, berusaha untuk memperkuat tubuh dengan mendekatkan diri pada alam. Makan sembuhan, makan grontol, makan gatot, makan tiwul, enak, ternyata enak. Tapi tetap harus menggunakan pikiran. Jangan sampai kita hidup kekurangan gizi, ya. Gizi itu penting. Gizi itu penting, dan gizi tidak harus mewah dan mahal, ya. Kadang-kadang yang mahal dan mewah itu justru ada campuran-campuran tertentu, dan mungkin loh, ya maaf loh, ini boleh tahu, namanya orang hati-hati kok, boleh. Siapa tahu kalau memang suatu saat masyarakat itu memang dilumpuhkan pelan-pelan lewat makanan, misalnya loh, ya, ini misalnya tidak boleh seudon, tapi hati-hati kan penting hati-hati itu. Semuanya itu tergantung pribadi kita masing-masing kok, ya. Ibu-ibu misalnya anak rewel minta ini, namanya anak mesti rewel. Apalagi kalau bibirnya sang anak itu sudah biasa makan sesuatu yang dia makan. Mungkin kurang enak gitu aja udah nuangis gulung-gulung segala macam. Nah, terus ada suatu contoh ini, ya. Saya kemarin itu melihat suatu WhatsApp di WA saya dikirim oleh teman-teman ex-GSNI atau alumni GSNI atau ISRI, ya, Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, ya. Di Afrika itu ada seorang ibu yang buta, ya. Ibu buta. Ibunya masih muda, kalau di sini kira-kira ya umurnya sekitar 24 tahun. Mencarikan nafkah keluarganya, ya. Mungkin suaminya lagi ke luar negeri atau bagaimana, atau mungkin dia itu janda, ya. Anaknya masih umur 3 tahun. Bagaimana caranya mencari Dia menyanyi di pinggir jalan. Karena anaknya masih umur 3 tahun, anaknya itu dicencang sama tali begitu, dapat tubuhnya. Kalau anaknya pergi jauh gitu, ditarik, ya. Soalnya ibunya buta, kalau sampai anaknya pergi nanti apalagi dibawa orang, kan repot gitu. Dia menyanyikan lagu seorang artis yang terkenal. Kok dilalah. Artis itu kebetulan jalan-jalan di kota itu. Begitu ada suara enak yang melakukan nyanyiannya, dia mendekat. Mendekat lalu memegang baunya yang nyanyi sambil begini, sambil memegang talinya anaknya, ditarik gini, terus dia ikut nyanyi. Dia kaget gini loh. Siapa yang ikut nyanyi, suaranya kok enak? Belum dikasih tahu dulu, ternyata saya adalah penyanyi yang mengarang nyanyian itu, yang sekarang
kamu menyanyikan dan ternyata kamu bakat banget. Oleh karena itu tadi duet dengan saya, waduh rangkul-rangkulan nangis. Coba, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ya. Antara yang mencari nafkah, antara kejujuran, antara ketulusan menjadi satu. Kenapa kita tidak mencoba hidup seperti itu? Para penonton, jangan kemana-mana. Maaf, saya memang cengeng masih di depan Dhamma TV. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Maaf ya, mungkin orang itu kalau sudah tua itu kayak anak kecil lagi. Kalau ada sesuatu gitu, tubuh itu udah bisa terkendali, nangis ya. Nah coba bagaimana tidak ya, dia hidup membawakan lagunya seseorang, di mana lagu itu menjadi lagu favorit di wilayah itu. Dan suatu saat si penyanyi aslinya yang ngarang lagu itu kok dilalah pas kebetulan melihat dia didekati, dia dirangkul, dia ikut menyanyi. Sampai satu orang tuh ngumpul bareng karena artis aslinya datang. Waduh. Dan si ibu itu cinta kasih terhadap anaknya. Terhadap anak, tidak mau minta-minta, tidak mau nyuwun-nyuwun. Dia dia menyampaikan sesuatu yang dia bisa, terus dia hanya ada kotak di depannya, mau memberi boleh, tidak juga tidak apa-apa, memang dia tidak mengharap. Tapi karena simpatik sekali orang itu, semuanya berbondong-bondong untuk mengasih. Apalagi setelah penyanyi aslinya datang, waduh, saya tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya dia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya hari ini ada sesuatu yang saya mohon kepada para penonton di mana saja dan kapan saja, karena cita-cita saya untuk supaya negeri ini itu terwujud suatu pemerintahan sebagai yang bisa mengangkat rakyat menjadi bahagia ya. Rakyat bahagia itu tidak ditentukan oleh finansial kebutuhan. Ya memang itu PR terdepan ya. Nggak mungkin orang hidup tanpa 9 bahan pokok misalnya, nggak mungkin. Tetapi itu akan menjadi sedikit terkurangi beban penderitaan kebutuhan pokok kalau kehidupan kegotong royongan dan sosial itu tinggi. Oleh karena itu saya juga minta doa restu. Kebetulan nanti dalam waktu dekat saya diundang oleh Raja Ternate untuk penobatan di sana, Raden Karmal. Kebetulan beliau itu masih putra Bung Karno juga yang ada di Ternate sana. Itu dinobatkan sebagai raja dan saya dengan beberapa teman nanti akan diboyong ke sana untuk menyaksikan juga penobatan itu ya. Yang saya maksud adalah semoga semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan itu merupakan embrio permulaan dari nuansa politik yang ada di negeri ini. Karena terus terang aja, kondisi perpolitikan di negeri ini sangat menyusahkan, sangat membingungkan, dan sangat justru menyulitkan rakyat sebagai pemilik suatu negara. Dulu kan sudah saya singgung waktu tentang perburuan ya, saya singgung lagi ya. Karena apa? Karena nikmat dan hidupnya masyarakat umum itu adalah dilindungi oleh peraturan. Peraturan itu namanya undang-undang. Undang-undang yang bersifat nasional dan perda yang bersifat regional ya, regional lah. Tetapi semuanya itu kan filosofisnya ada, dasarnya itu ada. Jangan sampai peraturan itu bertentangan dengan hukum dasar. Hukum dasarnya itu apa? Pancasila. Kalau semua perundang-undangan tadi itu bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, ya ini harus dihindari, ya harus dihindari. Oleh karena itu, waktu saya menerangkan tentang Marxisme,
sistem kerajaan, hanya seorang raja yang bernuansa karakter Nusantara lah yang akan mengerti dan memahami akan hukum itu. Karena Ratu Nusantara, Ratu Nuswantara ya, Rat itu bumi, uturip. Jadi seseorang yang hidupnya itu menyerahkan diri untuk demi hidup dan kehidupan wilayahnya. Terutama adalah rakyatnya. Kedua kali adalah ekosistemnya, termasuk memelihara tumbuh-tumbuhannya, binatangnya, bahkan tadi ada sharing ya, ada sharing lewat WA tentang itu jok, itu judulnya jok itu guyonan ya. Kenapa kalau sawah itu ditanduri padi kok mesti sela-selanya tumbuh rumput? Anehnya, kenapa kalau sawah ditanami rumput kok sela-selanya nggak tumbuh padi? Loh, itu kelihatannya jok loh, kelihatannya gocek loh. Tapi itu membuka pikiran ya, membuka pikiran. Nggak tahu siapa yang ngirim tadi itu. Antara lain bahwa ini adalah grupnya Bu Ani juga ya. Ini saya pikir merupakan satu tugas buat kita supaya kita sadar bahwa hidup ini merupakan suatu PR yang begitu amat tinggi. Oleh karena itu, saya lalu mencoba sharing ke situ, mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dulur-dulur, kaum tani khususnya, jangan mengabaikan sistem leluhur Jawa cara menanam padi. Ya, kelihatannya menanam padi ya gitu itu ya, tapi lain loh ya. Ekosistem di negeri ini lain. Ekosistem di negeri kita itu matahari itu boleh dikata 24 jam. Tidak pernah berhenti. Hanya suatu saat kehalang oleh rembulan menjadi gelap ya, atau oleh planet yang lain menjadi gelap. Tapi kan matahari tetap bersinar. Nah, ini keadilan juga antara petang dan siang, antara istirahat dan berprestasi dan bekerja. Bekerja terus dan beristirahat juga akan menghancurkan kita. Istirahat terus tanpa bekerja pun juga akan menyusahkan kita. Lah, leluhur kita cara menanam padi itu sopan dan santun banget. Ada yang namanya metik ya, ada yang namanya air itu sumbernya di mana, nyadran ya, nyadran itu kirim doa kepada leluhur, kepada para petugas yang diciptakan oleh Sang Maha Esa untuk menjaga air, menjaga ini, menjaga dulu ada itu. Maka dari itu penyakit-penyakit tumbuh-tumbuhan yang namanya wereng, yang namanya mentek dan lain sebagainya itu nggak begitu banyak. Nah sekarang setelah masuk ke era kira-kira sekitar tahun 74 ya, itu sudah mulai ada keharusan bahwa produksi padi itu harus dominan. Tidak ada jagung, tidak ada kacang, tidak ada sirkulasi yang saling menunjang. Dan itu bisa dibuat direkayasa oleh otak dengan sistem pemupukan ya. Padahal kalau sudah dipupuk terus tanpa berhenti, akhirnya sekian senti dari permukaan tanah itu ya, itu mati, tanah ini mati. Hanya tumbuh-tumbuhan itu akan hidup dikarenakan ini. Apalagi tidak ada cara-cara ritualisme ya. Metik, lalu dulu kan ada namanya cok bakal ditaruh di sawah, lalu metik upacara ini dan lain sebagainya gitu. Lah, kelihatannya memang sepele ya. Oleh karena itu hidup di negara kita ini saya cenderung untuk bergerak lagi menghidupkan kearifan lokal yang sekarang sudah mulai tumbuh. Dan pelantikan Raja Ternate nanti itu termasuk salah satu cara untuk kembali ke tata cara leluhur kita.
baik nelayannya, baik pertaniannya, perkebunannya, dan lain sebagainya begitu. Sehingga antara manusia, antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semua seiring, seimbang. Nah, di dalam ajaran Buddha juga ada. Buddha juga jangan menganggap loh tidak menghargai semuanya itu, karena penghargaan bahkan berkali-kali saya ucapkan, syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib ya. Gaib itu non eksak, non itu tidak, eksak itu real atau nyata, bukti ya. Hanya orang-orang yang tidak mampu menjangkau sajalah. Kadang-kadang perilaku-perilaku itu mereka sebut klenik. Klenik dari kata-kata klen ik. Klen itu himpunan, ik itu misterius ya. Orang si Jawa, orang di Nusantara itu, entah itu Bali, entah itu Sunda, entah itu Batak, entah itu Manado, semua hidupnya itu kok tidak lepas dari perilaku-perilaku yang sulit diakal oleh orang Barat ya. Maka dari itu orang Barat menyebut klen ek ya, klen ek gitu ya. Jadi tapi ini semua karena akhir-akhir ini semakin mencuat ke permukaan tentang kegiatan kearifan lokal, sampai ada sesuatu yang kadang-kadang itu diada-adakan ya. Ya enggak apa-apa kalau itu hanya berbentuk suatu pertunjukan. Wong namanya pertunjukan itu harus menarik. Nah, supaya menarik bila perlu ada sedikit rekayasa gitu. Tapi ya itu penonton juga harus kritis. Penonton harus selektif. Selektif itu harus memilah, milih-milih. Oleh karena itu kalau saya menganjurkan kepada penonton supaya anak cucu ini rajin di Dhamma TV, bukan kok saya itu berkali-kali di Dhamma TV. Memang menurut saya Dhamma TV merupakan satu televisi yang mendidik, yang mencerdaskan, dan mencerahkan pikiran dan jiwa kita. Para penonton Dhamma TV yang saya muliakan, akhirnya sampai di sinilah obrolan saya. Sekali lagi saya mohon doa restu, mudah-mudahan pertemuan raja-raja yang akan ke Ternate nanti itu membuka suatu nuansa baru demi Nusantara, Nuswantara yang kita cintai. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Minggu jam 19 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore dengan ucapan Dhamma TV selalu damai di hati. Rahayu.